Faslun wal matruku minas sholah, apa-apa yang tertinggal atau terlupakan di dalam sholat. Salah satu asya itu ada 3. Fardun wa sunnatun wa hayatun. Biasanya yang tertinggal atau terlupa dalam sholat itu yang fardun, yang wajib atau yang rukun. Wa sunnatun maksudnya yang sunnah-sunnah abad. Yang berikutnya adalah wa hayatun, sunnah-sunnah hayat. Baik, langsung saja. Yang pertama wal fardu. Jika yang tertinggal adalah yang rukun atau yang fardu, misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba pas rukuk kita ingat bahwa tadi belum baca Al-Fatihah. Nah, itu gimana? La yanubu anhu sujudus sahwi. Maka rukun yang tertinggal atau yang terlupakan itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lantas bagaimana? Bal in dzakarahu, dan apabila ingat ya, dan wazamanu qaribun, dan waktu ingat itu belum jauh dari gerakan yang ditinggalkan, atabih, maka kemudian ulangilah gerakan itu, wabana alaihi wasajada lisahwi, dan mulailah dari gerakan yang ditinggalkan itu, dan kemudian sujud sahwi nanti sebelum salam. Jadi misalkan tadi kita sudah rukuk, ketika rukuk itu ingat bahwa tadi belum baca Fatihah, maka yang dilakukan adalah kita kembali berdiri, kemudian baca Al-Fatihah. Ya, gerakannya diulangi, dimulai lagi dari fardu yang ditinggalkan ya. Kita baca Al-Fatihah, surah, kemudian baru rukuk. Dan nanti di ujung sholat sebelum salam kita lakukan sujud sahwi ya. Jadi hati-hati, ini agak ribet untuk rukun jika ditinggalkan. Yang kedua, wasunnatu, dan sunnah-sunnah abad seperti duduk tasyahud awal atau kunut ya. Itu yang dilakukan apa? La ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardi. Maka ini tidak perlu diulangi setelah meninggalkan atau melupakan gerakan itu. Lakinnahu yasjudu lisahwi. Lakinnahu, akan tetapi harus melakukan sujud sahwi ya. Jadi misalkan di hadis yang pernah disampaikan, Rasulullah sholat zuhur, terus tiba-tiba setelah sholat ya, beliau itu ingat kalau belum melakukan duduk tasyahud awal, maka Rasulullah kemudian bertakbir dan membaca melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Bertakbir maksudnya berdiri tanpa duduk ya. Maksudnya berdiri kemudian melakukan takbir, dan sebelum salam beliau melakukan sujud sahwi. Tapi gerakan tasyahud awalnya tidak perlu diulangi. Nah, yang ketiga, wahai atu, sunnah-sunnah hayah. Sunnah-sunnah hayah itu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, tidak perlu mengulanginya, gerakan yang ditinggalkan, misalkan bacaan iftitah ya, itu nggak perlu diulangi. Wala yasjudu lisahwi anha, dan nggak perlu juga sujud sahwi ya. Jadi kalau sunnah hayah lebih enak ya. Jadi kesimpulannya ada 3 tadi. Kalau yang ditinggalkan atau yang tertinggal itu yang rukun wal fardu, maka harus diulangi dan sujud sahwi sebelum salam. Kalau itu sunnah abad, maka tidak perlu diulangi tapi sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, tidak perlu diulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.